Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi perkuliahan mata kuliah ilmu kalam. Ini pertemuan yang ke-6 kalau tidak salah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kelompok Murji'ah dan Khawarij. Nah, setelah minggu lalu kita membahas tentang kelompok aliran ilmu kalam, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Mungkin teman-teman harus sudah mengetahui perbedaannya apa antara kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah itu adalah mereka dalam keadaan terpaksa, artinya manusia itu diibaratkan seperti kapas atau daun yang tertiup angin, artinya mereka tidak memiliki kehendak bebas. Sedangkan Qadariyah itu sebaliknya, artinya manusia memiliki kemampuan untuk memilih atau berikhtiar atau memiliki kemampuan untuk mengubah takdirnya. Nah, sekarang agak berkembang lagi pemikiran dari ilmu kalam, yaitu tentang Murji'ah dan Khawarij. Apa itu Murji'ah dan apa itu Khawarij, nanti kita akan bahas dalam sesi ini. Aliran Murji'ah dahulu. Aliran Murji'ah ini memang tidak sebanyak yang nanti kita bahas, yaitu aliran Khawarij, karena aliran Murji'ah ini sangat sedikit literasi yang bisa saya dapatkan, sumber referensi. Kemudian aliran Murji'ah ini, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap adanya takfir. Takfir itu adalah sikap kafir, mengkafirkan di kalangan umat Islam terhadap orang yang melakukan dosa besar. Nah, sebagaimana kaum Khawarij ini, di Murji'ah ini muncul dalam merespon munculnya aliran Khawarij. Nah, aliran Khawarij ini adalah mereka yang mengkafirkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim. Nanti kita bahas sesi selanjutnya. Dan Murji'ah ini memang berasal dari kata roja'a yarji'u, yang artinya roja itu berharap, pengharapan. Nah, Murji'ah ini tidak mengkafirkan, melainkan masih menangguhkan keimanannya. Maka mereka, kalau orang yang melakukan dosa besar, menurut Khawarij kan sudah pasti itu orang kafir, sudah hilang keimanannya. Tapi bagi orang Murji'ah ini masih roja, masih berharap mungkin Allah akan mengampuni dosanya, maka dia tidak menjadi kafir. Itu penjelasan dari aliran Murji'ah ini. Pandangan aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar bukan menjadi kafir dan tidak kekal dalam neraka sesuai dengan dosa yang ia lakukan, dan ada kemungkinan Tuhan akan mengampuninya. Yaitu memang bagian dari pandangan kaum Murji'ah itu adalah masih ada harapan, masih ada kemungkinan Tuhan akan mengampuninya. Maka mereka tidak memvonis orang yang melakukan dosa besar itu otomatis menjadi kafir, tapi masih ada harapan, ada peluang. Nah, kemudian tokoh Murji'ah yang ekstrim adalah Jaham bin Safwan. Golongan ini berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Tuhan yang kemudian menyatakan kekufuran secara lisan adalah tidak kafir karena keimanan seorang berada di dalam hatinya. Karena keimanan seorang itu terletak di dalam hatinya, maka mereka tidak mudah memvonis atau mengkafirkan orang, atau takfir. Sikap mereka itu takfir itu tidak mudah bagi orang Murji'ah, tidak sebagaimana orang Khawarij yang nanti akan kita bahas. Mungkin itu sekilas dari pandangan Murji'ah. Pada intinya adalah sebagai respon dari munculnya golongan Khawarij, sebagai antitesis dari golongan Khawarij. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini
ketiga referensinya yang saya banyak mengambil dari tulisan saya yang ada di jurnal Rushdie ya, di rumah jurnal Stein Sultan Abdurrahman. Bisa dibuka, kalian harus sering-sering membuka jurnal di Stein biar sebagai referensi. Di jurnal itu memang dijelaskan tentang pemikiran dan sejarah pemikiran Khawarij. Nah, kata Khawarij sendiri berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata kharij yang artinya adalah isim fa'il yang keluar, orang yang keluar. Khawarij dikenal sebagai kelompok memang yang keluar dari partai Ali atau yang keluar dari kelompok Ali. Kenapa keluar? Nah, nanti kita akan bahas. Syahrastani mendefinisikan Khawarij dalam arti luasnya sebagai setiap orang yang keluar dari pemimpin sah yang memperoleh persetujuan masyarakat. Menurutnya, Khawarij tidak hanya terbatas pada orang-orang yang membelot pada Ali bin Abi Thalib saja, tetapi juga setiap pembelot, baik pembelot pada masa sahabat maupun pada masa setelahnya. Nah, itu bagian dari kelompok Khawarij. Jadi bukan hanya sebagai kelompok yang membelot dari Ali, tapi juga membelot dari pemimpin secara umumnya, pembelot Khawarij. Ada pula yang berpendapat bahwa pemberian nama Khawarij didasarkan atas kisah surah An-Nisa ayat 100 yang dalamnya disebutkan keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana pandangan Khawarij sendiri bahwa mereka adalah orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam arti khuruj, kalau kita pernah mendengar kata khuruj, inilah pengertian dari Khawarij. Oke, sejarah kemunculan Khawarij. Pertama, beberapa hal yang bisa kita mulai sejarahnya. Mungkin kita sudah membahasnya pada pertemuan awal, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman dalam sebuah tragedi gitu kan. Kenapa Khalifah Utsman terbunuh? Nah, itu kan sudah kita bahas. Nanti kalau memang belum paham juga, nanti saya jelaskan lagi. Bisa ditanyakan. Langsung saja ke Ali bin Abi Thalib sebagai figur yang paling cocok untuk memegang tampuk kepemimpinan. Nah, setelah terbunuhnya Utsman, kemudian Ali menggantikan Khalifah Utsman. Nah, sejak awal Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah sudah dihadapkan beberapa tanggung jawab yang besar, yaitu satu, mengusut tuntas atas kasus kematian Utsman, kemudian mengatasi sikap Bani Umayyah terutama Muawiyah yang sejak awal menolak kekhalifahan Ali. 3, menyelesaikan konfrontasi antara umat Islam yang terjadi di penduduk Hijaz melawan penduduk Syam dalam pertempuran bersenjata. Memang Khalifah Ali mewarisi beberapa kekacauan atau kekeosan perselisihan yang terjadi sebelumnya oleh khalifah sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu meletuslah perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang antara Ali sebagai khalifah yang melawan Muawiyah sebagai gubernur waktu itu, gubernur di Suriah, yang menolak khalifah. Maka inilah perang Siffin yang tidak bisa terelakkan. Peperangan ini berlangsung berbulan-bulan, bahkan ada yang menyebut selama 14 bulan. Dan ketika hari-hari akhir dalam perang ini, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah diambang kemenangan, sedangkan posisi pasukan Muawiyah jauh dari menguntungkan. Maka pihak Muawiyah pun menghalalkan segala cara agar tidak salah. Dan Amr bin As sebagai penasehat Muawiyah pada waktu itu mempunyai strategi politik yang licik. Ia mengusulkan untuk melakukan perundingan atau dikenal dengan peristiwa tahkim ini. Ketika Muawiyah sudah terdesak oleh pasukan Ali, kemudian Muawiyah menggelar peristiwa tahkim. Inilah awal munculnya perselisihan. Oke, nah dengan
munculnya kejadian tahkim ini kemudian banyak menyulut perdebatan seputar kondisi dan hakikat peristiwa yang terjadi di dalamnya. Namun demikian, tahkim merupakan salah satu isyarat jelas tentang pengkristalan pemikiran Khawarij ini. Dari peristiwa tahkim ini ada kelompok yang awalnya mendukung Ali kemudian membelot, justru melawan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena mereka tidak setuju Ali menerima tahkim tersebut. Nah, sedangkan Ali sendiri tidak bisa mengelak dengan adanya tahkim itu karena beberapa desakan kelompok yang lain. Nah, itu bisa dibaca detailnya, sejarahnya di dalam jurnal yang saya berikan tadi, linknya. Nah, kemudian beberapa ajaran dan pemikiran Khawarij. Pertama, pendapat dari Abdul Qadir Al-Baghdadi adalah yang paling mampu merepresentasikan dan jadi Khawarij ini memiliki banyak macam sekte atau aliran. Kemudian beberapa pandangan pemikiran Khawarij itu dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama adalah tentang keputusan umum Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib dan para pemimpin sebelumnya dan berikut tindakan mereka. Kedua adalah kewajiban khuruj atau memberontak, atau diartikan lagi sebagai revolusi terhadap penguasa yang zalim. Pertama, keputusan umum Khawarij ini terhadap Ali dan para pemimpin sebelumnya mereka menolak. Nah, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, masih lanjut pemikiran Khawarij. Nah, terhadap khalifah sebelumnya, terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij hanya mengakui sebelum peristiwa tahkim. Namun pasca tahkim, mereka membelot, bahkan memvonis kafir kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian bagi Khawarij juga tidak ada perbedaan antara maksiat dan kafir. Maka ketika seseorang melakukan maksiat atau melakukan dosa, perbuatan dosa, secara otomatis dia menjadi kafir. Ini beberapa pandangan dari Khawarij. Khawarij mengkafirkan orang-orang yang ada pada perang Jamal, perang Siffin, dan 2 orang hakim serta Muawiyah beserta para pengikutnya. Artinya semua yang terlibat di dalam peristiwa tahkim itu menjadi kafir. Menurut Khawarij, semua perpecahan berawal bukan ketika Ali menarik diri dari perang Siffin, peperangan Siffin. Bukan juga ketika salah dalam memilih Abu Musa sebagai wakil. Namun kesalahan terbesar adalah karena menerima tahkim. Sehingga menurut Khawarij, menerima tahkim adalah sebuah kekufuran. Maka Ali dianggap juga sebagai orang yang kafir yang harus dibunuh. Maka memang akhirnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij ini. Dan yang terakhir dari pemikiran Khawarij adalah menjadikan manusia menjadi hakim adalah kufur. Karena itu dikenallah slogan utama orang Khawarij, yaitu la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hal ini terkait dengan pemahaman mereka terhadap ayat ini. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini pemahaman orang Khawarij tentang hukum. Kenapa menganggap tahkim itu tidak sesuai dengan hukum Allah? Karena tadi tahkim itu menjadikan manusia sebagai hakim. Itu yang dijadikan alasan oleh orang-orang Khawarij untuk kan kok peristiwa tahkim itu mengirim 2 utusan menjadi hakim. Padahal menurut orang Khawarij la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Berarti ini menurut mereka bertentangan dengan Al-Quran. Maka mereka menjadi kafir.
Baik, lanjutan dari pemikiran Khawarij ini yaitu takfir. Takfir ini pengkafiran tampak menjadi corak yang khas dari pemikiran Khawarij. Hal itu merangsang sejumlah pergumulan pemikiran tentang definisi kafir dan iman. Ini salah satu awal yang muncul banyak aliran, termasuk tadi Murji'ah kan. Awalnya itu karena inisiatif dari orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan. Begitu juga tentang definisi-definisi yang lain, maksiat dan tingkat-tingkat maksiat, perbedaan tentang al-fisku atau fasik, dan al-khoto atau salah, dan lain sebagainya yang kemudian mendorong perkembangan pemikiran dalam Islam untuk selanjutnya. Memang akhirnya berkembang pemikiran-pemikiran terutama tentang kalam, dan awalnya itu adalah dari orang-orang Khawarij justru yang mempertanyakan. Makanya ini mungkin sangat banyak uraiannya, karena menurut saya inilah kunci awal munculnya perpecahan dan perbedaan, bahkan juga diartikan sebagai perkembangan keilmuan tentang ilmu kalam, teologi dalam Islam itu. Kafir, iman itu mulai didefinisikan ulang. Oke, ciri-ciri pemikiran Khawarij. Ini saya kutip dari buku dari Dr. Nevin Abdul Khalik membagi pendapat mereka tentang hal ini, tentang ciri-ciri menjadi 6 pokok. Pertama adalah proses pengangkatan khalifah hanya bisa melalui pemilihan bebas yang dilakukan masyarakat secara umum, tidak bisa diwakili sekelompok tertentu dari masyarakat. Nah, artinya mereka mau membayangkan khalifah itu harus dipilih langsung oleh masyarakat, tidak bisa diwakili. Khalifah harus menegakkan keadilan, menjalankan syariat, serta menjauhkan diri dari kesalahan dan penyelewengan. Jika khalifah menyimpang dari itu, maka ia wajib diturunkan atau dibunuh. Ini salah satu pandangan ciri dari pemikiran Khawarij. Dua, Khawarij ini sangat fleksibel karena pada awalnya mereka menyuarakan bahkan khalifah merupakan hak setiap Arab dan yang merdeka. Namun tatkala banyak orang asing yang bergabung ke dalam paham mereka, Khawarij tidak lagi mensyaratkan kearaban. Mereka hanya mensyaratkan Islam, ilmu dan keadilan. Memang awalnya kan mereka mensyaratkan harus orang Arab pemimpin khalifah itu. Namun ketika banyak yang mengikut orang Arab, maka mereka mensyaratkan yang penting Islam, berilmu dan adil. Kemudian yang ketiga, dan di antara sekte Khawarij ada satu sekte namanya sekte Najat yang berpendapat bahwa tidak harus mengangkat imam jika manusia telah mampu menegakkan keadilan. Jadi pengangkatan imam tidak diwajibkan syariat jika manusia telah mampu menegakkan keadilan. Ini beberapa ciri khas dari Khawarij tentang politik. Oke, ciri yang keempat itu adalah takfir tadi, pengkafiran. Ini adalah yang terkenal dari pemikiran Khawarij, pengkafiran pada setiap penentangnya. Khawarij gagal membedakan antara satu dosa dengan dosa lainnya. Mereka menganggap orang yang salah dalam berpendapat sebagai pendosa. Orang yang bersalah dalam ijtihad juga mereka keluar dari agama dan mengkafirkannya. Prinsip inilah yang membuat Khawarij selalu memberontak dan berevolusi baik terhadap umat Islam maupun terhadap para ulama. Cenderung kalau sekarang mungkin mirip dengan orang-orang yang sangat radikal terhadap keislaman. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit salah dikit halal darahnya, syirik, bid'ah, kafir. Itu bagian dari ciri-ciri pemikiran Khawarij. Nah, ini sangat terkait dengan cara Khawarij menafsirkan ayat Al-Quran yang menurut seleranya sendiri tanpa memperhatikan sunnah. Oleh karena itu, ketika Sayyidina Ali mengutus Ibnu Abbas berdebat dengan kaum Khawarij, Sayyidina Ali berkata,
ketika Ibnu Abbas sebagai keponakannya, Ali berpesan jangan mendebat orang Khawarij dengan Al-Quran, karena ia tahu bahwa mereka meletakkan makna Al-Quran dalam kerangka makna yang sudah mereka buat sebelumnya. Nah, ini pentingnya belajar kerangka pemikiran. Oke. Slogan Khawarij yang terkenal adalah la hukma illa lillah, tidak ada putusan selain putusan Allah, yang sedikit sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Kemudian 6, hijrah. Hijrah tampak menjadi tanda yang berkaitan dengan takfir sejak mula. Pertama, pemikiran Khawarij yaitu kejadian tahkim. Hal itu terkait dengan khutbah Abdullah bin Wahab Rasibi, imam dari aliran Khawarij, yang mengajak untuk berhijrah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kaum Khawarij memandang bahwa negara sudah penuh dengan para pendosa, oleh karena itu mereka harus berhijrah ke negara yang Darussalam sebagai hijrah Nabi Muhammad menuju Madinah. Ini beberapa penafsiran dari orang-orang Khawarij. Ya, inilah 6 ciri-ciri dari orang kaum pemikiran Khawarij. Apakah sekarang masih masih ada nggak pemikiran-pemikiran yang seperti ini? Nanti kita bahas. Oke, sampailah kita pada kesimpulan. Pertama, Khawarij sebagai sekte. Beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tentang Khawarij ini. Pertama adalah Khawarij sebagai sekte muncul sebagai hasil dialektika atau hasil dialektika itu apa? Dialektika itu adalah jadi ada tesis, antitesis dan sintesis. Jadi ada perlawanan dialektika itu. Ada perlawanan, perdebatan atas perbedaan dalam menafsirkan konsep kekhalifahan yang kemudian berkembang dan menjalar dan pada perbedaan tentang konsep-konsep kalam atau teologi ini. Jadi memang awalnya dari politik tentang kekhalifahan. Kemudian dalam wilayah politik, Khawarij muncul sebagai kelompok oposisi, selalu membelot dari pemimpin yang sudah ada atau oposisi terhadap setiap pemerintahan yang sedang berkuasa. Kemudian dari segi pemikiran, Khawarij adalah produk pemikiran yang lahir dari sebuah kejumudan dalam berpikir dan fanatisme yang tinggi, karena mereka sangat menolak logika rasional. Puncaknya ya memang terbunuhnya Ali kan. Bahkan Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Bahkan dibunuhnya itu ketika bulan puasa dan pada malam ke-23. Artinya mereka sudah berniat malam itu ingin membunuh orang-orang kafir di malam Lailatul Qadar menurut mereka. Namun yang berhasil dibunuh, yang ingin dibunuh adalah beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yaitu Amr bin As, kemudian Muawiyah dan Sayyidina Ali. Namun yang berhasil dibunuh adalah Ali yang dibunuh ketika dalam keadaan sholat, sampai ingin membunuh orang sahabat Nabi. Itu kan sangat jumud pemikirannya kan. Oke, orang Khawarij juga dalam wilayah politik, ajaran pemikiran Khawarij yang khas adalah khuruj, yakni sikap memposisikan diri sebagai oposisi yang selalu revolusioner melawan para pemimpin yang mereka anggap lalim. Oke, kemudian takfir, ciri khas mereka atau pengkafiran, menjadi doktrin yang khas dalam pemikiran Khawarij. Radikal dan fanatisme yang tinggi menjadi corak yang khas dalam setiap aksi Khawarij. Nah, oleh karena itu dalam penafsiran teks
teks agama, Khawarij cenderung menafsirkannya untuk mendukung ideologi mereka dan menafikan sunnah. Ini kesimpulan dari kelompok Khawarij. Oke, nah kenapa ini penting? Mungkin sekarang juga hampir setiap zaman muncullah kelompok-kelompok yang ideologinya mirip dengan kelompok Khawarij. Kemudian pertama, masalah politik, mereka tidak setuju dengan penguasa yang lalim. Kemudian bertindak radikal dan gampang mengkafir-kafirkan. Itu jangan-jangan menjadi neo Khawarijme atau munculnya Khawarij di era sekarang ini. Oke, mungkin itu saja dari materi tentang Khawarij. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang Syiah dan Ahlu Sunnah. Oke, setelah itu nanti kita membahas tentang ilmu kalam modern, tapi selebihnya kita akan diskusi dulu mungkin melalui Zoom agar kita bisa berinteraksi. Oke. Kalau ada kekurangan, kesalahan atau ada pertanyaan, kekurangan mungkin nanti bisa saya tambahkan. Kemudian kalau ada ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi, di list saja pertanyaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.